berbagi informasi penuh makna. Saya Kamal dan Asput sudah hadir kembali ya seperti biasa. Sebentar ya, aku bagi duit dong, aku mau sekolah. Bener, lu kayak anak sekolah swasta yang SPP-nya mahal. Internasional, Ya betul. ya kan? Lagi pakai pita-pitaan begini. Kayak kado gue, ya kan? Gue mau cerita tahu. Curhat? Iya. Lu mulai episode ini dengan curhat, boleh? Berarti kita setelah sebulan lebih ya, udah jadi sahabat ya? Enggak sih. Oke, ini saya gimmick aja guys. Gue tuh kemarin habis ketemu temen gue ya, Mal ya. Udah lama banget gak ketemu. Ketemu di mana sama temen? Bawa lemari akhirnya? Di Gue udah bilang cari di situ. Ada. Iya kan kalau barang-barang hilang carinya di situ. Ketemu di mana maksudnya? Di Ketemuan mall, aja. di Oh, mall. Kan udah lama gak ketemu gitu. Terus? Terus dia kayak curhat-curhat gitu sama gue. Soal apa? Ke rumah tangga atau pekerjaan? Soal pekerjaan. Gue tuh kayak kepikiran gitu loh, Mal. Katanya dia tuh lagi ngerasa dia tuh kurang semangat bekerja di kantornya. Kayak kurang perform gitu-gitu ya? Iya, terus kayak kurang diajak-ajak project-project gitu. Diajak emang Indo. Jadi kayak kurang apa ya? Kurang merasa Paham gue. excited dengan hidupnya sekarang. Gue tuh ya, kalau ada orang yang curhat soal kerjaan, gue selalu nasihatinnya dengan, men, lu tuh sebusuk-busuknya pekerjaan lo, masih ada orang di luar sana yang tidak punya pekerjaan. Kadang-kadang kita tuh take it for granted for everything. Iya. Ya kan? Kita tuh kayak nggak menyadari bahwa kita tuh beruntung loh. Walaupun kita nggak suka sama pekerjaan kita, masih ada orang-orang yang nggak punya pekerjaan. Lo misalnya nggak punya mobil, terus lo sedih. Banyak loh orang-orang yang bahkan, bukan lo punya motor nih, lo nggak punya mobil, lo sedih. Banyak orang yang bahkan nggak punya motor, kemana-mana jalan, ya kan? Kamu. Atau kemana-mana naik transportasi umum. Iya. Orang yang selalu naik transportasi umum sedih lagi. Kenapa? Karena mereka pengen punya motor, padahal banyak orang-orang yang nggak seberuntung dia karena nggak punya ongkos untuk naik transportasi umum. Jadi dia harus jalan kaki. Harus jalan kaki kemana-mana. Selalu ada yang lebih tidak beruntung dari kita. Gila. Jadi keterbatasan itu harus kita jadikan motivasi untuk berbuat lebih baik. Sedap. Bukan untuk berdiam diri, menyesali semua Anda dan membuat kita sedih. Amin. Saya kehabisan kata-kata. Hari ini lu bijak banget. Bukan. Abis minum apa sih lu? Nih dia. Built in. Belum ada guys. Built in. Potensial loss lu tuh barusan. Amin. Makasih. Amin. Coba lu ikan barusan. Lu keren banget. Iya. Udah nyiapin kata-kata sebijaksana itu. Gimana kalau kita bahas lebih lanjut soal yang kita obrolin? Apa? Keterbatasan tak menjadi hambatan. Wow. Malah menjadi motivasi untuk berbuat lebih banyak dan bahkan bisa bermanfaat untuk orang-orang banyak. Berarti sesuai sama bintang tamu yang akan kita hadirkan pada hari Betul. ini. Ini bintang tamu kita bisa dibilang ya mungkin ada keterbatasan, tapi tidak membuat dia untuk apa namanya sedih-sedihan aja, Tetap nggak produktif, ngapa-ngapain. ya Bahkan kan? sekarang kebisaannya udah banyak banget. Iya. Ular dia banyak Bener. bisanya. Kita lihat ular apa orang nih? Tamu kita. Ya udah kita lihat aja dulu ya profil dari bintang tamu kita hari ini. Ini dia. Pemirsa Ruang Tengah, bintang tamu pertama kita merupakan seorang anak yang terlahir dengan sangat istimewa. Keistimewaannya ini tidak ia anggap menjadi sebuah kekurangan, melainkan motivasi untuk dapat menginspirasi. Lahir dengan anggota tubuh yang tidak lengkap, tak membuat semangat belajarnya terhenti. Ia mengasah kemampuannya dan berhasil menunjukkan bahwa dengan keterbatasannya, ia mampu melakukan banyak hal sama seperti kebanyakan orang. Ia berhasil menjadi seorang anak yang membanggakan bagi orang tuanya. Namanya sudah cukup terdengar oleh banyak orang melalui media sosial dan kini hadir di Ruang Tengah. Ia adalah Faisal Ahmad Hamudi. Penasaran dengan cerita hidupnya? Simak di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Selamat datang Faisal. Auranya positif banget ya. Ini bakal kita utang maaf loh sama Faisal. Kenapa? Kita ganggu dia main bola tadi. Lagi main bola. Lagi asik ya? Dia suka banget main bola. Nanti kita lanjut ya main bolanya ya. Faisal apa kabar?
Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah. Faisal, kamu kalau ditanya orang mana, kamu jawabnya apa? Suku gitu, apa gitu? Indonesia. Indonesia. Mukanya Arab banget soalnya. Iya bener sih. Kamu Mukanya ada Arab turunan banget. Arab? Ada keturunan Ada? Arab, ya. Di Jakarta tapi lahirnya? Iya. Enggak, aku lahir di sana di Arab. Lahir di Arab loh? Iya. Pantes putih. Saudara lu. Gue lahir di sini, makanya ini ten. Nggak dapet lahir putihnya gue. Oh ini asli nih. Iya. Asli Arab. Oh gitu, kamu lahir di sana? Iya. Kok bisa kesini? Yang pesawat sih, ya gue tahu. Maksudnya, ceritanya tuh gimana maksudnya? Ceritanya, jadi kan dulu aku di Arab itu mama aku kan kerja. Di sana. Ya setelah Mama keturunan Arab juga? Enggak. Oh, mama Orang Indonesia. Iya, Indonesia. Oke. Nah, setelah di Arab situ aku sampai umur 3 tahun. Di Arab sana? Iya. Oh, berarti Iya. kamu tercantum di akte Arab sono dong? Iya, kayaknya gue Iya. nggak tahu. Wih, nama dia tadi akte Arab gundul nih pasti tulisannya. Iya, nggak kayak dukcapil sini. Faisal. Iya, Faisal. Terus? Ya, habis itu mama aku ke Indonesia, aku Pulang juga ke jadi Indonesia. ikut. Iya. Oh gitu ceritanya. Orang Arab asli. Orang Arab asli, ganteng banget bro. Iya. Oh, lu mau kawe? Diam lu. Mamahnya kakak mau. Iya. Oke. Jadi Faisal ini kita melihat memang ini sempurna menurut aku ya kan, Yes. tidak ada kekurangan. Tapi Faisal boleh cerita nggak, Faisal ini seperti ini sejak lahir atau memang Karena kondisi tertentu setelah kondisi lahir tertentu gitu ada misalnya. pemicunya? Enggak, aku dari lahir. Jadi waktu dulu itu mama aku setiap bulan itu ngecekin aku di rumah sakit, dokter. Kontrol ya. Ya itu. Kandungan gitu. Ya. Nah, dulu tuh masih di perut aku normal, punya tangan, punya kaki. Tapi waktu lahir disabel. Kayak gitu. Iya. Terus waktu itu mama sempat cerita sama mama, maksudnya yang terjadi apa gitu, kenapa lahirnya seperti itu Iya, misalnya? aku dengarnya kayak gitu sih. Jadi mama aku kan ngecek terus. Nah, waktu dicek itu normal, biasa. Tapi pas lahir ternyata Iya. kondisinya berbeda, kurang lebih gitu. Dokternya aja kaget kan. Oh gitu, berarti seakan-akan memang qadarullah aja udah gitu. Iya. Karena udah ada tindakan preventifnya sebenarnya. Udah dijagain dari dalam kandungan kan. Iya. Jadi memang gitu. ketika lahir tidak sesuai dengan hasil cek Yes. sebelumnya gitu ya. Betul. Berarti kamu sejak kecil udah dengan kondisi seperti ini dan sekarang umur berapa kalau boleh tahu? 13 tahun. 13 tahun. Iya. Oke. Dan kamu sudah tidak punya masalah dengan memakai anatomi tubuh kamu sekarang udah Ya, udah biasa. lancar biasa aja dari gitu ya? kecil juga udah bisa. Ya udah. Kalau misalnya sehari-hari kegiatannya seperti apa? Maksudnya kalau makan kan kayak gimana berarti itu? Oh, Pakai kalau apa? aku makan, aku pakai sendok, pakai kaki, bisa Oke. itu. Jadi dari kecil aku udah bisa minum sendiri, makan sendiri. Jadi waktu besar, waktu di Indonesia udah bisa makan, minum. Jadi waktu mama aku kerja, setiap pagi itu waktu bangun tidur, mama udah nyiapin makanan. Jadi aku tinggal makan. Setelah itu ambil Udah minum. bisa ditinggal lah ya Iya. kurang lebihnya. Jadi mandiri ya Faisal ya, Iya. dari kecil itu yang ngajarin kamu otodidak atau Sendiri. Diajarin mama? Dari kecil itu aku sendiri bisa ngambil minum, bisa makan, pakai sendok sendiri gitu. Dan mama juga ngajarnya pasti luar biasa. Kamu pokoknya dari kecil tinggal sama siapa berarti? Mama? Mama, Mama aja? Mama aja. Di rumah cuma ada mama? Mama. Yang ngajarin kamu semuanya mama berarti? kecuali jalan aku diajarin abang aku. Oh kamu punya abang? Punya? Oh. Maaf abang kondisinya seperti Enggak. kamu apa biasa aja? Pada umumnya gitu ya? Diajarin abang kayak gimana waktu jalan? Jadi dulu kan awal ke Indonesia aku nggak bisa jalan. Ya, jadi diajarin sama abang aku sedikit-sedikit pegangan pegangan pakai tembok, selasar kayak iya. tembok gitu ya. Iya. Nah sering belajar jadi bisa, tapi dulu sering capek. Nah kalau sekarang aku bisa berdiri 1 jam 2 jam. 1 kaki? Iya. 2 jam? Iya bisa. Keren. hebat. Kayak TNI. Punya kemampuan yang sama dengan tentara itu. Iya. Soalnya kan udah terbiasa juga ya. terbiasa. Sering aku juga
main futsal. Iya, udah bukan jalan lagi, Mirsa Lontengnya udah main futsal. Iya bener, kita aja yang kakinya dua jomblo Belum ya iya Mal. betul, apalagi saya seumuran ini. Berarti Faisal 13 tahun sekarang sekolah kelas berapa? Aku harusnya udah kelas 2 SMP ya, Kelas 2 tapi aku telat masuk, jadi masih kelas 4 tahun. Kelas 4? Iya 4. Berarti kalau proses kayak pergi sekolah itu gimana? Kalau pergi sekolah aku pagi jam 6:30 aku sekolah naik Grab, nyampe sana aku kan naik tangga aku bisa sendiri naik tangga. Pakai kursi roda gitu nggak? Enggak, jadi setelah naik tangga itu depan pintu sekolah ada kursi roda di situ, aku ngambil kursi roda di situ, habis itu langsung masuk kelas. Oh, emang disiapin sama pihak sekolah juga berarti? Iya. Kamu sekolahnya sekolah biasa atau sekolah untuk SLB, AKB? untuk SLB. SLB ya? Iya, sekolah kebutuhan khusus. Oke. Berarti sekarang baru kelas 4 SD? Iya. Oke, gimana di sekolah? Pertemanan, teman banyak pasti? Banyak. Main apa aja kalau istirahat? Kalau istirahat paling ngobrol-ngobrol seperti biasa ngobrol. Jajan. Kalau aku bisa, tapi kalau teman-teman aku kurang, soalnya mereka kan tunanetra, tidak bisa melihat. Kondisi macam-macam ya? Iya. Kalau di sana ya. Tapi Faisal ada pengalaman nggak dianggap berbeda gitu sama teman-teman yang lain? Kalau itu udah pasti ada. Banyak. Di rumah atau di sekolah? Mungkin di rumah kali lebih banyak. Di rumah kali ya? iya. Di rumah itu kalau misalnya aku setiap main nih, kalau dulu aku kalau main itu pasti ada aja kalau lewat itu anak-anak bilang, ih kenapa itu kakinya, ih itu kenapa tangannya, gitu-gitu. Nah tapi ada juga yang temen-temen aku ngebelain juga gitu. Tapi kalau Faisal ngelihat itu gimana perasaannya? Kalau aku sih biasa aja, soalnya aku nggak terlalu mikirin. Jadi kalau mereka bilang, itu kenapa tangannya, kok buntung gitu kan ya. Aku biasa aja, soalnya ngapain lah aku dengerin. Iya, setuju. Aku penasaran momen di mana Faisal, kamu ya, kayak mulai merasa dan sadar gitu. Oh ternyata aku berbeda ya sama teman-teman aku yang lain gitu. Masih ingat gak ada momen-momen kayak gitu nggak? Udah lama itu. Udah lama banget itu kan? Itu umur masih ingat gak? Waktu itu maksudnya sekitar umur berapa dan kalau apa yang kamu alamin gitu loh? Umur 8 tahun. 8 tahun. Jadi terus? apa namanya dulu itu aku kalau main sama teman-teman itu pasti ngerasanya beda aja. Terus-terusan kayak mereka bisa apa namanya main bola bisa gocek-gocek gini ya. Sedangkan aku cuma bisa lurus ya, gocek sedikit lah bisa ya. Nah baru aku tahu, oh mereka punya 2 kaki, punya 2 tangan, jadi mereka bisa lebih gampang main bola. Terus sempat bikin kamu down nggak waktu itu? Iya sempat, tapi mama aku tetap nyemangatin aku, bilang Faisal selalu bisa kok apapun yang mereka bisa gitu. Luar biasa mama ya? Iya. Berarti mama salah satu yang pasti paling support ya? Ya pasti. Tapi aku penasaran juga, pasti kan awalnya kamu merasa kamu berbeda gitu ya, dan mama support terus. Akhirnya kamu sekarang udah percaya diri dong sama kondisi kamu. Iya. Apa yang bikin kamu kayak, aku juga sama kok sama yang lain gitu? Kalau aku sih mikirnya karena apapun yang aku bisa, maksudnya apapun yang mereka bisa, aku juga bisa. Dan belum tentu yang aku bisa mereka bisa gitu. Positif banget Faisal. Iya. Aku harus banyak belajar dari Faisal ya. Betul. Dan tentu saja yang tidak kalah hebatnya orang-orang di sekitar Faisal sebenarnya. Terutama mama gitu kan. Mama kan udah ngerawat Faisal dari kecil dengan cara merawat yang berbeda dengan orang lain gitu loh. Pasti effortnya ada lebihnya juga. Berarti di rumah nih ada siapa? Ada mama, abang masih ada di rumah juga. Berapa bersaudara Faisal? 3. Faisal anak paling kecil? Iya. Oh, paling Abang ada 2 berarti? Enggak, 1 cewek. satu Oh iya cewek. kakak ya maksudnya itu. Kakak, abang, Faisal. Iya. Oh oke. Cukup Anak ramai di rumah ya? bungsu ya, anak bungsu loh. Tapi sekarang sama mama nggak sih datangnya? Mama. Mama sama mama. Sama mama. Mama ada di depan. Ada mama di situ ya? Iya. Iya, halo mama. Coba nih mumpung ada mama ya kan, bisa nggak deskripsiin dengan 1 kata aja. Apa makna dari mama? Aduh, kalau 1 kata sih kurang. Kurang ya? Nggak boleh. Bebas. 1,
Oke, 4 halaman ya. Tentang 4 halaman. Oh, Kita tungguin, kita tungguin Faisal. Takutnya kurang. Kalian bikin buku ya? Iya betul. Berapa kata pun deh Boleh. buat Mama. Kamu deskripsiin buat pemirsa Ruang Tengah. Mama kamu seperti apa tuh? Kalau buat mama aku aduh susah sih berkata-kata soalnya kan udah ngejagain aku dari kecil, ngajarin aku apapun yang aku belum bisa, ngedampingin aku dari kecil. Aku pengen bilang buat mama terima kasih karena udah ngejagain aku dan ngerawat aku dari kecil. Terima kasih mama. Mamanya senyum. Aduh pemirsa Ruang Tengah, Faisal ini datang memberikan sekali inspirasi dan juga semangat untuk kita ya. Betul. Tapi pemirsa tahu nggak Faisal ini banyak banget hobinya, banyak banget bisanya, banyak banget prestasinya. Ya, jadi bukan cuma sekedar menjalani hidup seperti biasa aja. Betul. Tapi challenge kehidupan dia hajar semua. Faisal bisa ngapain aja? Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sama Faisal ya. Tetap di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, kita tadi kan udah ngobrol-ngobrol nih tentang kondisinya Faisal, gimana cerita hidupnya Faisal. Yes. Nah, kita mau tanya Faisal ini sukanya ngapain? Hobi atau apa nih? Hobi, kebiasaannya, terus prestasi-prestasinya yang luar Iya, biasa. betul sekali. Kamu punya cabang olahraga atau olahraga khusus yang kamu sukai sekali sampai sekarang? Catur. Catur. Ya. Wow. Tahan dulu, kita punya VT-nya nih. Oke. Iya, ini dia pemirsa. Oh iya catur bener. Berenang itu berenang. Oh ini berenang. Oke, sorry. Berenang suka. Bisa berenang juga ya. Jago juga. Ini di mana nih? Di hotel ya? Lagi di mana nih? Ya saya tahu kolam renang. Maksudnya dekat rumah. Kamu jadi pelawak di kolam aja renang nih, Faisal. komplek apa di mana? Kata Faisal itu tadi di mana? Kolam renang. Iya betul. Tinggal juga di rumah. Nggak salah. Ini lagi liburan atau apa? Enggak. Tapi emang kamu suka berenang? Iya, suka berenang. Suka minta mama rutin berenang gitu? Iya. Maksudnya sama sebulan abang. minimal sekali tuh harus berenang lah aku lah gitu? Iya, sama abang. Oh iya sama abang? Iya. Oh oke. Nah, itu- Pokoknya aku gak suka berenang. Itu gaya apa tadi? Kodok ya? Kodok? Bukan. Nggak tuh. Gaya roket. Ya, apa? Gaya roket. Kayak roket. Berenang. Iya. Waktu awal-awal berenang itu Faisal ada merasa kesulitan nggak sih? Kalau waktu berenang pasti ada kesulitan. Kayak takut tenggelam kan. Nah, abis itu kan kalau semakin dalam tempatnya semakin berat tekanannya dong. Iya, nah itu aku mulai belajar, habis itu belajar gaya-gayanya, kayak gaya punggung, kayak Itu yang batu. belajar sama siapa? Ada guru lesnya atau Enggak, sama abang aku belajar. sama abang aja? Abang jago juga ya? Iya. Ngajarin macam-macam loh abang dari tadi nih. Banyak Iya, ya belajar diajarin. sama abang, akhirnya Lu bisa berarti berenang sekarang. Sekarang bisa gaya apa aja? Selain gaya roket? Dari batu dia bilang tadi bisa. Tuh, Tenggelam, gimana tuh tenggelam? ya kayak gaya punggung, gaya bebas, Banyak. ya gaya kupu-kupu bisa. Oh, kupu-kupu. Kupu-kupu susah tahu. Susah emang itu yang paling bikin ngap. Iya, Semuanya biasanya gerak. urutan les renang tuh kupu-kupu Terakhir, betul sekali. Karena susah, kamu bisa semuanya. Kamu ini seperti ular ya, banyak bisanya. Kata dia. Banyak Oke. Itu tadi berenang. Terus dia Faisal juga catur. suka catur. Kenapa kamu suka catur? Mikir tahu? Iya, aku sih nggak mau mikir. Iya kan? Iya kan Asbud? Iya, secara Kita kan paling nggak suka mikir. Anak-anak seusia Faisal ini kan lebih sukanya mainan-mainan yang anak-anak banget lah. Yang fun aja. Petak umpet, misalnya ya kan. Aduh, Petak klasik banget. jongkok, ya kan. Mbak Asbud, Ah. ini kan 2025. Iya, Petak umpet kayak udah nggak ada yang main nih. siapa tahu. Jadi kenapa Faisal tuh Game gitu tertariknya loh. sama catur? Iya. Kalau catur aku bisa dari handphone. Jadi dulu kan nggak ada tuh yang namanya permainan Free Fire, Mobile Legends. Oh yang game-game online. Game online lain. Ah. Jadi aku downloadnya game offline catur. Catur. Nah, Oke, terus? mainnya kan iseng-iseng doang ya. Habis itu main terus
seru. Jadi aku terus main. Nah setelah sering main dan udah jago, aku masuk sekolah. Nah setelah sekolah itu guru aku bilang, Faisal bisa catur nggak? Kenapa Pak? Kata aku. Mau ikut lomba catur nggak? Boleh kataku. Habis itu dari sana aku menang banyak kejuaraan catur. Oh gitu. Kita punya VT Faisal main catur ini. Coba kita lihat nih pemirsa. Jago. Oh cara mainnya gitu, oke. Kalau di rumah mah udah gak ada lawan ya? Kalau di rumah mah udah gak ada lawan ya kamu ya? Udah kalah. Iya. Abang sama kamu menang siapa? Kadang menang aku, kadang menang Oh, abang. masih kadang abang masih bisa ngelawan ya? Oh keren. Jadi partner juga dong abang partner main catur. Buat sparring. Sparring. Dan ini prestasi-prestasi Faisal. Wow. Untuk catur doang. Coba mau. Nih. Melukis juga bisa. Dari yang ini dulu ya. Oh ini melukis, bentar. Bentar, belum. Saya catur dulu. Ini catur. Ini bukan catur. Ya itu catur, Ya kan? itu medali 2024. Ini tahun lalu dapatnya, guys. Baru banget, masih anget itu. Pekan Paralimpik Pelajar tingkat Kota Bekasi. Ini kalau medali kayak begini, ini juaranya berapa ya? Jangan Juara satu. Oh ini juara 1? Wih, dia ngalahin sebekasi orang. Dia ngalahin orang sebekasi ini. Kalian tingkatnya Bekasi ya? Kota Bekasi. Tapi selain catur juga suka melukis dan lain-lain lah. Itu apa? banyak ya. Ya di rumah paling melukis. Temen aku juga ada yang jago melukis tapi ngelukis rambut. Iya, dia buat jual ke Samsat, ngelukis rambut. Letter S gitu. Tapi dia Kenapa? bagus. Bagus kan? Temen lo. Penting loh itu. Kalau nggak ada rambut jalan nanti nggak jalan. Iya tuh, Faisalnya paham. Berarti gak tertib, berarti gak tertib. Meremehkan temen Aku aku. tuh amazed banget, Faisal tuh main catur terus juara 1. Susah gak sih ngelawan tar lu, lawannya seumuran apa enggak? Enggak. Ada yang sampai udah kelas 3 SMA. Oh. Tapi tadi medali yang tadi itu medali pertama kamu di catur atau ada beberapa sebelumnya? Yang mana? Yang tadi medali catur, Itu medali kedua. medali kedua. Yang pertama ini nih. Ini? Iya. Oh ini catur. Iya. Oh iya. Oh iya ini. Juara 1 loh, Mam. 2021 juara 1 lomba nomor cabur catur Kota Bekasi juga. Bekasi. Jadi Bekasi udah terkenal. 2021. Kenapa ada jeda 2021 ke 2024? Kamu berarti 2022 gitu-gitu nggak ikut lomba lagi? Ikut tapi Apa karena bukan COVID? ikut yang apa namanya yang dapat piala. Ikutnya yang kayak Ikut gimana? Yang biasa kayak ada yang lawannya itu bapak-bapak. Oh. Sekalian apa ngasah itu aja. Kemampuan. Kemampuan. Ada menang-menang juga beberapa. Lawannya bapak-bapak jadi rada susah. Gak apa-apa. Tapi kamu sempat masuk ke babak tertentu kan? Ada babak. Nggak cuman di babak gugur langsung bawah-bawah gitu nggak kan? Kayak gitu. Iya. Yang bapak-bapak yang harus dikalahkan. Masih usia segini, masih panjang ya Iya, kan? baru 13 Untuk jadi umurnya. atlet catur internasional. Nih ada lagi nih kebiasaannya dari Faisal. Nih kita lihat pemirsa. Melukis. Ini gambar apa itu dia? Gambar itu Rumah ya sih? pelangi. Pelangi dong. Pelanginya gue lihat, yang bawahnya kayaknya rumah. Iya rumah. Itu di mana Faisal? Di sekolah atau di mana? Itu dari sekolah juga tapi bukan. Oh itu di lomba tuh sekolah. ceritanya? Iya Oh lomba. itu lagi lomba? Iya. Oh. Kamu suka gambar dari kapan? Dari kalau gambar, Hah? aku gambar dari kecil. Hmm. Dari umur 8 tahun, Udah ngegambar? Iya. Kalau untuk pakai yang lukis-lukis gitu? dari umur 10 awal masuk 10. sekolah itu aku udah sering lukis-lukis dan apa namanya setiap ada kunjungan dari apa namanya sekolah lain atau dari perpustakaan, lukisan aku dipajang. Jadi Oh, oke. kadang aku kasih, kadang juga dibeli. Oh. Nah itu awalnya kamu nyoba-nyoba sendiri atau tidak atau lihat-lihat tutorial gitu ya kan? Kalau apa ngelukis pasti lihat tutorial dulu karena ngelukis nggak segampang lihat di video-video. Karena nggak segampang itu ya. Iya, Yang kamu favoritkan, kamu sukanya ngelukis apa? Pemandangan kah? pemandangan aku paling Pemandangan? suka pemandangan, ngelukis pemandangan.
Ini waktu itu juara 2 ngelukis. Ini juara 2 Kita ngelukis, bawa mana hasil tadi tuh? Ini karyanya. dia. Lomba melukis kategori sentra terpadu. Bekasi ini berarti skopnya apa? Bekasi juga atau apa? Bekasi juga? Bekasi. Oke, ini. Dan itu lukisannya Mal, kita Itu lihat. lukisannya, sebentar ya, bentar ya. Nah, kita cuma 2 nih, sebentar ya. Memang sukanya gambar pemandangan, jadi juaranya juga di gambar pemandangan. Apa ini ada yang lagi main ayunan tuh ya? Ini lukisan kayaknya maknanya deep banget. Ini bukan hantu ya? Karena enggak, makanya ini kayak ada orang yang sedang menikmati sunset, ya kan? Apa tema lukisan ini? Apa? Kamu kalau ceritain soal lukisannya ini apa ini? Kalau aku sih kalau apa namanya kalau lagi ngelukis pemandangan itu rasanya tenang hati tuh. Ini kamu jadi kayak otomatis aja tuh kalau udah ngeliat kanvas aku pengen gambar kayak gini gitu ya? Iya. Tergambar di otak doang kan? Iya. Ini gambar ini ya, bukan ada contekannya gitu nggak ada kan ya? Nggak ada, kalau di lomba ngelukis nggak ada contekannya. Berarti Jadi ekspresif langsung. aja pokoknya. Berarti berapa lama nih Faisal untuk bikin satu lukisan kayak gini? Kalau lukisan kayak gini pastinya lama. Waktu itu juga waktu lomba itu kan aku kan dikasih waktu sejam 30 menit. Oke. Nah, waktu lagi ngumpul bareng teman-teman aku nggak tahu lombanya udah mulai. Lagi ngobrol-ngobrol nih. Iya. Ternyata lombanya udah mulai. Itu udah Terus? start gitu. Udah start dari teman-teman aku juga yang ada di sekolah udah pada ngelukis. Kan aku kaget ya. Terus? Langsung aku datang ke sana waktu 30 menit itu udah hangus sisa 1 jam. Tinggal satu jam jam doang. kurang. Iya. Langsung aku naik ke meja ngelukis. Ngelukis itu waktu udah pengen habis aku ngelukis terus. Akhirnya jadi. Oh ini lukisannya? Iya. Yang kamu cuma bikin sejam itu? Iya, nggak sampai sejam kemarin. Iya malah nggak sampai sejam ya? Oh, Oke, Oke. Ini kita buka mulai dari 25 juta ya teman-teman. Bisa langsung kirim ke nomor rekening saya. Berapa? Kok dapet rekening lu? Itu kan saya kasih ke dia. Berapa persen? 500.000. Dikit banget. 24 juta buat saya. Kamu Bener-bener. gopay juga. Iya, makasih ya. Iya, sama-sama. Mal, itu tuh tadi catur, berenang, Ya. lukis. Lukis. Ada lagi bisanya. Apa lagi nih? Oh dia demen Faisal. main bola. Ini kita punya Nih, videonya. Nih. Sal, sini. Kita lagi main bola. Sama siapa? Kamu jadi apa? Jadi back. Oh, jadi backnya. Oke, bagus. Semangat. Bang. Nah, itu dia Gitu. tadi ternyata main bola juga. Lu di talenta ya Faisal ini. Itu di rumah ya? Teman-teman di rumah atau di Iya, mana? dekat rumah. Dekat Iya. rumah. Kamu memang kalau biasa main bola jadi back? Iya. Nggak suka striker, nggak suka? Nggak terlalu suka. Sukanya back? Iya. Punya pemain bola idola? Punya Siapa? Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya, luar biasa. Ricky Kambuaya. Kak Aspu kenal Ricky Kambuaya? Iya, kemarin baru kenalan. Iya kan bener kan, Kak Aspu pemain bola temannya banyak. Iya bener. Iya dong. Iya bener, banyak banget. Jadi kan ini berarti kebiasaan kamu dan kebisaan kamu banyak ya. Ada yang kamu kayak pengen perdalam satu aja gitu, fokus gitu. Yang aku pengen fokusin catur. Catur. Iya. Catur. Karena dari Kenapa? situ aku ketemu banyak banget teman-teman aku. Dari yang apa namanya ikut cabur renang, catur, habis itu tenis meja, banyak aku ketemu di sana teman-teman yang lain. Jadi itu yang mau kamu perdalam. Ya. Berarti tahun ini apakah akan ada kompetisi? Lomba-lomba untuk ada, catur? ada. Di bulan Ada. apa? Bulan setahu aku sih bulan Juli. Bulan Juni. Iya, tapi kan Juli. Oh, Juli. Kalau soal bulannya mungkin bisa kapan aja, nggak tahu aku juga. Berarti lagi persiapan juga ya buat Iya. kompetisi Pokoknya ini. kalau catur itu biasanya itu akhir bulan, akhir tahun. Akhir tahun. Oh, akhir tahun, berarti semester kedua lah ya. Iya. Berarti kamu nih ada momen kayak latihan di rumah, lawan komputer lagi, handphone atau apapun. Iya, selalu. Sparring sama Selalu. abang atau siapapun itu gitu ya. Iya, selalu. Saya punya
feeling kamu akan menjadi atlet yang luar biasa di bidang catur. International atlet ya. Grandmaster Faisal. Siapa nama kamu? Nama belakang siapa? Pengen keren tapi nggak jadi. Nah, emang kita di sini nggak ada keren-keren. Faisal siapa nama belakang kamu? Faisal Ahmad Hamudi. Grandmaster Faisal Ahmad Hamud. Yeay! Amin ya. Mau dong? Amin. Dengan gelar GM itu mau dong? Di depan nama? Mau. Amin, aku doain ya. Amin. Kita GM. doakan ya. GM. Duh, Faisal dia luar biasa. Menginspirasi. Setelah ini kita datangkan lagi bintang tamu yang tidak kalah menginspirasi dong. Yang sesuai dengan tema kita kali ini ya pemirsa, keterbatasan tidak menjadi hambatan ya. Penasaran siapa? Tetap di ruang tengah ya, tempat berbagi informasi penuh makna. Masih di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, kalau dari tadi kita udah ditemenin sama Faisal nih. Yes. Selanjutnya kita akan datangkan bintang tamu yang tidak kalah keren. Ini Betul. seorang... Gitaris. Iya betul. Dia lebih tua sedikit lah dari Faisal ya. Tapi kerennya sama kalau menurut. Penasaran gak sih siapa? Kita lihat dulu dong profilnya. Ini dia. Pemirsa Ruang Tengah, bintang tamu kita yang selanjutnya juga merupakan seorang laki-laki yang tidak kalah istimewa. Lahir dengan kondisi fisik yang berbeda di jari-jari tangan, tidak membuatnya berhenti melangkah menggapai impian. Keterbatasan yang dimilikinya memberikan semangat untuk menjadi seorang gitaris. Tak tanggung-tanggung, skill bermain gitar yang ia miliki tidak kalah memukau dibanding pemain gitar terkenal lainnya. Ia adalah Pria Priyatama. Penasaran dengan cerita hidup Pria? Kita simak selengkapnya di Ruang Tengah. Ya, saya krunya emang. Iya, tolong. Bentar. Ini dia. Maaf ya, saya bohong. Saya kan bilang cuma sedikit lebih tua dari Faisal. Agak jauh kayaknya. Kalau tadi bisa bilang sedikit lebih tua? Ya kan bercanda. Oh, bercanda. Kan udah ketemu tadi di belakang. Pria, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Baik. Sehat. Sebelum kita membahas tentang gitar dan kemampuan menggitarnya ya kan, kita mau membahas dulu kondisi Mas Pria yang seperti apa? Iya betul. Kita mau bahas Mas Pria ini punya kondisi jari yang berbeda ya Mas Pria ya. Ini Mas Pria terlahir seperti itu atau karena ada satu kondisi atau pemicunya? keadaan? Dari lahir. Dari lahir. Dari Iya. lahir. Dan ini di tangan aja berarti. Kondisi Sama seperti kaki. ini. Oh, kaki juga. Cuman hilang satu. Ini 4, ini 4. Oh. Tapi panjang tetap kayak Tetap kayak biasa, ya, kayak cuman biasa. jarinya Cuman 4. jarinya 4. Seperti itu. Oke, dari lahir seperti itu. Iya, seperti itu dari Oke. lahir. Waktu itu pas ketika lahir itu sudah seperti dari kandungan seperti itu kah? Pernah ngobrol sama orang tua kah atau gimana? Kalau diceritain sama orang tua sih, khususnya kalau sama ibu ceritain pas lahirnya emang seperti ini. Kayak gitu. Mungkin dikasih Tuhannya seperti ini. Jadi nggak ada hal-hal lain. Ya. Apakah sempat ada hambatan-hambatan tertentu ketika kecil untuk
kan kalau dari anak kecil mulai belajar megang Iya. botol atau apa gitu-gitu. Sempat masih ingat atau mungkin diceritain sama orang tua nggak? Jadi kalau pas lagi kecil kan ini belum gini nih. Saya tuh dioperasi. Ini saya nempel. Oh, oke. Jadi susah buat kan dulu sekolah di SD. Nggak bisa buka gini. Pas masuk sekolah kelas 1 nggak bisa megang ini kan pensil. Oke. Nah udah gitu saya dioperasi. Saya ke Bandung. Oke. Jadi dibelah ini. Asalnya ini nempel. Asalnya nempel, Iya. tapi karena nggak bisa megang pensil, Iya. dioperasi. Iya. Jadi pisah. Iya bisa. Oke. Jadinya bisa megang segala gitu. Oh. Berarti yang dioperasi dua-duanya? Enggak, kalau ini enggak. Kalau ini enggak, Yang ini nempel aja yang kanan berarti. doang. Iya, Yang yang kanan kanan aja. doang. Karena kan fungsinya yang kanan ini banyak fungsinya. Kalau yang kiri agak terbatas juga sih kalau yang kiri. Waktu kecil seperti apa tuh kehidupan Mas Pria? Maksudnya dengan kondisi yang berbeda dengan teman-teman. Wah. Apakah tadi Faisal sempat cerita dulu ya namanya anak kecil ya kan suka ada yang ngomong, ih kenapa tuh bla 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 gitu. Diledek-ledek gitu Walaupun ya. tanpa bermaksud merundung. Anak kecil kan polos-polos aja. Betul. Gimana kisah masa kecilnya Sebenarnya Mas Pria? sama sih kayak Faisal tadi ya. Kalau masih kecil udah kita tuh belum adaptasi dengan segala hal. Ya. Kita belum punya percaya diri kan. Betul. Karena kita seperti ini belum ada yang memotivasi juga kan. Jadi kalau lagi kecil saya banyaknya di rumah aja sih sebenarnya. Karena ada perasaan Iya, minder karena gitu-gitu. minder gitu aja. Oh. Pas sekalinya keluar ya dibully seperti itu. Yang menguatkan siapa kalau lagi down? Yang menguatkan sekarang Enggak, kalau waktu kecil. lo kecil Waktu sekolah. ibu. Ibu. Lagi-lagi ibu seperti Faisal. Ibu Seperti si Mama. superhero. Iya. Jadi akhirnya ya karena support dari mama juga Iya. bisa berdamai dengan Iya, berdamai diri dengan- sendiri. Sebenarnya belum berdamai sih sampai sekarang juga belum sebenarnya. Masih apa ya? Masih suka minder-minder, malu-malu pasti. Masih ada sampai sekarang. Tapi yang membuat, nggak tahu ya, aku sih ngeliat Mas Pria. Ini maksudnya gabungan Mas Pria dan Faisal. Faisal ini pria loh. Iya, Iya, benar. nanti kalau sudah besar baru kita panggil Mas. Iya betul. Tapi kan semuanya pria di sini. Iya, betul. Iya. Tapi kalau saya ngelihat pas Mas Pria tadi masuk gitu, Iya. pede-pede aja. Kelihatannya Apalagi sambil pede. selempang gitar gitu. Apakah ini menjadi apa ya? Betul. Salah satu obat cara. yang membuat kamu merasa kayak wah nih gue kalau Iya. udah pegang ini gue nggak takut apapun lah. Betul. Gitu. Jadi ini tuh kayak semacam obat sih main musik itu. Jadi kayak misalnya seperti acara-acara gini di acara-acara ngeband. Coba kalau misalnya kita jadi orang biasa misalnya saya nonton band ya Iya. di kafe misalnya. Terus orang-orang pernah lihat misalnya tangan saya di meja nih ya. Masih orang anggapnya itu apaan sih orang kayak gitu ikutan nonton di kafe. Mereka belum tahu saya musisi kan. Iya. Tapi ketika saya main di perform, saya main gitar, saya tuh ngerasa pede gitu. Jadi hilang semua kekurangan saya tuh hilang gitu. Iya. Dan mungkin orang yang kemarin misalnya lihat saya seperti itu, pasti mereka juga pasti kaget juga. Pasti. Kayak gitaris seperti Jadi itu. kayak, wih, Nah, gitu. malah kayak dalam tanda kutip, Iya. wah, nilai tambah gitu loh. Wih, keren banget ini orang bisa kayak gitu dengan keterbatasan yang gitu kurang lebih ya. Iya. Kapan menemukan obat ini? Umur berapa? Pas umur kelas 1 SMP kayaknya. Satu SMP? Iya. Saya dapat apa? Dapat mujizat kayaknya. Apa tuh? Setelah nonton apa ya? Setelah nonton dulu kan beli VCD kan ya? Jangan VCD dulu ya. Ada VCD, ada DVD. Iya, Nggak ada tahu. DVD, ada Itu umur VCD. berapa zamannya? Saya zaman tahun 2000-an tuh ya. 2000-an kayaknya DVD udah ada tuh. Iya. VCD juga masih ada. VCD saya beli. Iya, oke. Nonton dulu kan banyak bonus tracknya tuh kan. Ya banyak orang bajakan. Itu kan yang kita bicarakan yang bajakan semua ya. Pas bonusnya tuh kebetulan gitar dunia kan kayak bisa Stipa, Jo Satriani. Ada 3G kan. lah, apa segala macam. Pas terakhir saya penasaran nih. Di atas-atasnya lagu yang lain-lain kan. Saya puter tuh penasaran. Ternyata gitaris dunia tuh. Saya tonton, saya lihat. Nah itu yang jadi inspirasi seperti itu. Tapi udah punya gitar belum waktu itu nonton video gitar? Belum. Gimana belajarnya? Berarti awal Makanya- mulanya gara-gara itu. Ya, cuma mimpi aja dulu. Pengen kayak gitu. Jadi seolah-olah apa ya? Ke apa? Tergugah. Ya tergugah. Termotivasi. Pengen gimana nih? Pengen menjadi gitaris Iya. dunia. Pengen
minjem gitar ke orang misalnya gitu kayak gitu. Tapi sama orang dikasih pinjem. Iya dong. Buat latihan lagi. Iya, Kan buat lama ya. latihan, ya lama. Jadi dikasih pinjem. Oke, terus? Dan akhirnya mungkin ya banyak teman-teman yang baik-baik juga. Saya cobain gitar-gitaran. Mereka juga sempat ngajarin. Enggak, gitar pertama diperoleh dari mana? Gitar pertama, Siapa yang beliin? ibu. Ibu. Iya, yang beliin. Apa itu? Masih ingat nggak mereknya? Kayak gitar akustik tuh. Akustik. Tapi saya kurang cocok, kurang enak. Karena kan pengen kayak gitaris dunia kan, kayak solo-solo gitu. Pas dicobain di gitu, sakit ya. Ya kan gitaris dunia yang tonton pakai elektrik. Udah gitu kan mereknya yang KW-KW gitu kan ya. Iya, gitu. Yang senarnya sama ininya segini. Iya, segini. Fret apa senar segini. Gitu kalau kunci. Pas aku cobain tuh kok Sakit ya? gak sesuai ekspektasi. Ya udah jual lagi aja. Tapi aku penasaran caranya Mas Pria itu belajar main gitar dengan jarinya Mas Pria. Itu apakah ada settingannya khusus? Enggak sih. Atau Jadi, gimana Mas? Gini nih ya. Ya banyak yang nanya juga sih kayak orang-orang Caranya banyak. gimana iya? Ini kan senarnya Enggak nyala tapi nggak apa-apa? nggak apa-apa. Ini kan kebanyakan orang senar satunya kan E kan? Nggak ada yang dirubah loh. E, B, G, D, A, E lagi. Oke. Jadi semuanya standar. Standar? Ya standar orang normal. Iya. Nggak kayak misalnya kayak di drop. Apa kayak misalnya Nggak ada? Nggak ada. Kunci juga sama aja? Sama. Berarti cuman beda rasa mungkin kayak misalnya C kan? Kan kebanyakan orang gini. Gitu kan? Iya. Kalau abangnya. Kalau saya main cari yang lain di sini. Ya seperti kayak yang memudahkan dengan Iya. kondisi seperti itu Iya. berarti. kayak F kan harus di sini kan bisa kayak kunci ini. Saya cari sendiri aja. Atau di sini. Tuh. Berarti emang bakat ini orang sebenarnya. Iya. Karena kalau kita belajar dari buku dan apa namanya video-video, pasti diajarin tuh basic kayak Ya sempet. apa namanya do re mi fa sol la si do. Iya sempet. Abis Saya itu juga belajar beli kunci. buku apa MBS dulu ya. Iya MBS zaman dulu. Sama nonton video. Saya nonton ini kok beda banget penjariannya. Pas Iya. saya tiruin. Nggak dapet ya? Lo kenapa? Karena yang diajarin di buku itu untuk yang, mohon maaf, untuk yang jarinya lengkap kan? Iya, benar. Dan kita harus menyesuaikan titik di senar sama titik di jari. Iya. Nah kalau maaf Mas Pria cuma punya Iya. 2, yang 3 lagi titik siapa yang tutupin? Makanya. Berarti ngejudge sendiri tuh ya? Makanya sos minta tolong orang. Iya masa gitu, masa patungan. Berdua Kunci dong C aja berarti patungan, kunci C. Coba begitu dong. Iya gitu. Manggung-manggung berarti punya band? Ada. Ada berapa bandnya? Satu. Satu, Iya. band wedding khusus atau udah dari single gitu-gitu? Event kalau bikin single itu belum sih. Belum? Iya, belum. Ini band dari mana nih maksudnya? Di sana di tempat saya. Di mana tuh? Enggak, di mana? Di mana? Di Sumedang. Di Nggak seberang. tahu saya di mana. Seberang mana nih? sih? Kok nanya balik ke gue? Ini band asli mana gitu lah. Bandnya asli Sumedang. Asli Sumedang. Kita Nama bandnya apa? Nggak apa-apa dikasih tahu di sini. Nama bandnya nama Pria Project. Setelah 7 tahun, 8 tahun bersama Pria Project, apakah ada keinginan untuk collab dengan artis-artis Indonesia? Apa Musisi? sudah? Apa sudah? Atau sudah? Sering. Sering? Sering. Pernah siapa aja? Pernah ngiringin Rosa. Wih, Band Teh kita. Ocha, Teh Ocha. Teh Ocha, kayak misalnya di acara talk show tuh, di acara iringin siapa? Onad gitu kan ya. Onat, Iya, Onat. radio. Sama siapa tuh yang podcast tuh ya? Podcast Yang juga. mana podcast juga? Ya. Oh ini berarti di TV atau di YouTube tuh berarti tuh? Enggak. Pernah ngiringin dia nyanyi gitu. Oh gitu? Iya. Kalau kayak gitu kamu yang ngundang siapa? TV-nya atau acara podcastnya atau apanya? IO yang ngundang. Oh yang ngundang, kamu sendirian? Nggak sama band? Sama band. Oh Pria Project, Iya, waktu Pria itu udah. Project ngisi. Ih, keren. Jadi mengiringi. Iya, kemarin sama si Jawin, tau kan Jawin? Zawin tahu. Jawin Nur. Kemarin sama Candil terakhir tuh ngiringin Candil band kita. Itu sih. Ya udah kalau gitu pemirsa, kita tadi udah ngobrol-ngobrol soal Pria Project-nya dia. Betul. Gimana kalau setelah ini kita akan tantang mereka untuk bermain games? Mereka tuh Faisal juga ikutan? Faisal juga, Faisal dan juga Pria, Iya. ya kan? Iya. Tapi nanti setelah ini tetap di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di ruang tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Seperti yang aku janjikan tadi, kita akan ajak Faisal, Pria, dan juga kamu. Kamu Pria bukan? Aku
maskulin. Faisal pria maskulin. Bagus jadi satu Iya, kalimat. bagus ya. Kita akan ajak mereka main games, tapi kita kasih tahu dulu ke pemirsa bagaimana gamesnya, cara mainnya ya. Oke. Ini dia. Tapi ayah masih cinta sama abang. Masih cinta? Apalah artinya cinta sih? Kok abang ngomongnya gitu melulu sih? Habis mesti ngomong apa? Jadi abang udah gak sayang lagi sama ayah? Gimana ya? Abang udah gak cinta lagi sama ayah? Abang udah punya pacar baru ya? Penyanyi itu kan? Ambar maksudnya? Ya udahlah bang, hubungan kita memang sudah berakhir. Selamat tinggal bang. Nah pemirsa, jadi games ini tuh terinspirasi dari Gue gak mau jadi sosial- mandra ya. Hah? Lu gamesnya adu lomba jadi mandra? Ya udah Bagaimana? jadi atun ya. Ya, jadi itu tadi ya tuh. Jadi games ini tuh terinspirasi dari tren di sosial media namanya Midwest Emo. Yang kayak scoring-scoring dari adegan-adegan gitu kan? Iya, jadi nanti Asput, Faisal dan juga Kamal kita akan berakting sesuai dengan narasi. Nah, Mas Pria ini akan mengisi adegan aktingnya dengan petikan gitar bergenre Midwest Emo. Oh, Gitu. kita pemeran-pemerannya. Kita artisnya, ya kan? Oke. Jadi nanti aku akan bacakan narasinya, oke? Baik. Narasi pertama diperankan oleh Kamal dan juga Faisal. Wah, Kamal dan Faisal adalah dua bersaudara salah dengan anakku. Kita adik kakak ternyata anakku. Kamal dan Faisal adalah dua bersaudara dengan perbedaan usia yang jauh. Betul. Suatu pagi, Kamal sedang bersiap pergi ke kantor. Ia memakai kedua sepatunya. Lalu Faisal menghampiri Kamal dengan wajah takut. Ia bilang kalau hari ini ia harus membawa penggaris sepanjang 2 meter. Mendengar permintaan Faisal, Kamal kesal karena baru diberitahu di pagi hari. Akhirnya keduanya pun cekcok. Oke? Duduk, ayo ke kantor. Action. Duduk, abang mau ke kantor. Kak, Kenapa, Dek? Pagi hari- Abang mau ke kantor. pagi ini aku disuruh Suruh apa? Jangan mau disuruh-suruh, kamu bukan pembantu. Kamu disuruh-suruh. Pagi ini aku disuruh bawa penggaris Apa? 2 meter sama guru gimana? Apa sih? Disuruh apa? Bawa penggaris 2 meter. Itu sekolah apa proyek? Ngapain itu bawa penggaris 2 meter? Katanya Buat suruh- apa? suruh Ini abang udah mau ke kantor loh. Abang ini harus ada meeting RUPS, Terus gimana? ada meeting BOD. Nggak bisa. Bilang yang nyuruh siapa? Guru apa itu? Nyuruh bawa penggaris 2 meter? Guru? Iya, guru pelajaran apa? Kamu ada sekolah? pelajaran apaan sih itu? Kamu ke sekolah di Taylor ya? 2 meter gitu. Konveksi. Buat ngukur sekolah. Buat ngukur sekolah, bilang ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Ya, nggak usah kita yang ngukur. Lagi sekolah diukur mau dijual. Udah gini, Faisal, kamu sebagai adik yang baik, kamu tuh nurutnya sama abang aja. Abang yang paling tahu yang terbaik buat kamu. Nurut itu harusnya sama orang tua, bukan sama abang. Abang kurang tua apa? Wah, bucat bang. Jangan, itu ciri-ciri orang tua. Iya sih, kita harus nurut sama papa mama kita ya. Iya. Ya udah, abang. Yaudah ini abang sekarang nggak jadi ke kantor. Abang ke toko ATK. Abang beliin penggaris 2 meter buat adik. Ya. Jangan lupa beliin es krim ya. Wah, ada titipannya ya, es krim. Toko ATK mana yang jual es krim? Saya tanya. Coba. Yaudah, kamu di sini aja. Iya. Abang mau pergi dulu. Oke. Ya, Assalamualaikum. Salam. Nanti yang nganter sekolah siapa? Banyak nyuruh-nyuruh abang. Ya. Baru gue mau nanya di mana cekcoknya. Di terakhir. Barusan cekcok itu. Iya, itu cekcok Iya, ya. kan gue sebagai abang kan harus yang lebih legowo. Masa gue yang marah? Yeay! Bagus ya, kecil. Dan dengan diiringi Ini gitar yang luar biasa. Jadi semakin dramatis adegan Betul sekali. abang dan adik ini ya. Benar. Kita lanjut ke Ada lagi? scene kedua. Siapa yang berperan ini? Kita. Yang baca Faisal aja. Faisal, kamu boleh nggak bacain narasi? Tolong bacain, Faisal. Ini pakai Kak Kamal apa? Langsung aja lanjut. Iya. Kamal dan Asput merupakan sepasang kekasih yang
baru menjalani hubungan selama 3 bulan. Suatu hari Asput dikabarkan berhasil menerima tawaran kerja di London dengan lama waktu yang tak dapat ditentukan. Kabar bahagia ini disampaikan Asput kepada Kamal. Namun respon Kamal tidak menyenangkan. Kamal tidak sanggup melakukan LDR dengan Asput dan ia lebih baik mengakhiri hubungannya dengan Asput. Namun sebaliknya Asput tetap ingin mempertahankan hubungan keduanya. Asik. Hore hore hore. Dia ingin mempertahankan hubungan ini. Aku harus benar-benar acting adegan ini. Dan aku ingin menikmati adegan ini. Oke, coba Pak Sutradara bilang action. 1, 2, 3, action. Bang, aku mau Kita keluarga bule ya, bukan Betawi. Masih Bang. Tadi gue terinspirasi sama Mandra. Kayak babe gitu loh. Babe. Lu kan ke London. Bang. I want to tell you something. Sayang. Ada apa ya, sayang? Gini loh, aku tuh punya kabar bahagia. Apa itu kabar bahagia? Aku dijodohin sama yang lain. Yang bener loh. Yang bercanda. Enggak, aku keterima di London. Ya Allah, supir taksi. Kalau kamu apply kemarin itu. Enggak, aku kerja. Enggak, sebentar, maksud kamu apa sih? Kamu diterima di London tuh apa? Iya, jadi aku tuh diterima di London. Aku kan ini apply kerja di London. Ingat gak sih yang waktu itu kita ngisinya bareng-bareng? Oh ya udah, berarti kan aku tinggal ke daerah mana sih? LSPR di mana sih? Bukan London, bukan London School, London di UK. Oh iya, oke. Enggak, maksudnya kamu jadi mau kerja dan hidup di luar negeri? Aku tuh sebenarnya bingung. Terus kita gimana? Iya. Lu tuh pengen mempertahankan hubungan ini, jangan senyum-senyum ya? Sedih. Sedih gua. Aku tuh bingung banget. Aku kan, ini cita-cita aku banget ke London. Tapi aku juga berat untuk ninggalin kamu. Kamu kan apa-apa harus sama aku. Nanti kalau aku nggak ada, kamu gimana? Maaf, sayangku. Aku tuh nggak bisa melepas kamu begitu saja. Kenapa? Aku tuh nggak bisa hidup tanpa kamu. Ya udah. Aku tuh nggak sanggup kalau kita long distance relationship. Ah, itu maksudnya. Iya. Aku tuh nggak mau kita LDR. Kamu pilih. Kamu mau pilih London atau aku? Kamu itu bukan pilihan. Habis ngapain tuh? Bau nggak enak. Bau ikan ya. Kamu itu bukan pilihan, sayang. Aku nggak bisa. Aku tetap mau kita berjalan, tapi aku juga tetap ke London untuk ngumpulin modal supaya kita bisa melangkah ke jenjang selanjutnya. Udahlah, Asput. Kenapa muka gue dirauk? Sekarang gini aja, kamu tahu betul, aku dengan mantan-mantan aku masa lalu, aku nggak pernah berhasil LDR seperti itu. Aku sudah menghilangkan kata LDR dari kamus hidup aku. Ya udah, kamu ikut aja ke London. Ngapain aku ikut-ikutan? Daripada kita berpisah, aku nggak bisa. Kamu kan udah kenal keluarga aku nggak bisa. Sekarang kamu pilih. Bro. Babe. Kamu mau, kamu atur deh, kita mau panggil aku apa? Terserah kamu. Lupa. Nah, kalau kamu memutuskan untuk ke London, kita putus. Enggak. Sekarang juga. Tidak. Dia sedih banget. Iya, kamu pertahankan aku dong. Kita putus, pegang-pegang. Males. Gimana sih? Nggak sesuai skrip. Nggak sesuai ya? Suruh ulang. Ada yang terakhir suruh ulang. Masa nggak mempertahankan gitu? Jadi aku Nangis. Iya. Aku nggak mau. Aku putus, pegang-pegang dong. Kayak ngajak berantem. Nggak usah dipakai lagi nih. Actingnya jelek. Udah, terima kasih Pak Sutradara. Itu nanti akan ditayangkan di bioskop-bioskop terdekat ya? Pasti bioskop terdekat ya, terutama yang mau bangkrut. Ada gocap nggak? Ada gocap Buat apa? Nih kepelit. Udah bagus mainnya tadi. Iya bagus. Iya bener, udah suruh ngiringin. Udah mengiringi loh, luar biasa. Tapi ternyata kalau kayak ada lagu-lagunya gitu emang jadi beda lebih ya? dramatis. Lebih dramatis Lebih banget dapet. ya acting ya. Emang Tapi tadi berantem kayaknya nggak ini. ngapa? Nggak kurang berantem. Emang banyak bercanda barusan actingnya. Dua-duanya adik-adiknya bercanda sih. Emang daripada nggak ada yang serius di sini. Ya udah keren ini mereka. Kita mau Luar biasa. tanya deh sama mereka ini. Iya, kita pengen tahu kalau Tahun tadi sebut 2025. Faisal juga sempat ngomong, tapi mungkin ada yang ketinggalan juga. Untuk tahun 2025 ini udah punya target-target jangka pendek kah atau mungkin tadi kan sempat ngomong catur ya, kompetisi ya. Ada berapa mungkin yang mau diikuti Tahun ini tahun ini targetnya. kompetisi caturnya?
Tahun ini pasti kan kalau setiap catur itu setiap tahun satu kali. Oh gitu. Tapi itu yang kayak resmi dari Iya, resmi dari Bekasi dari gitu cabur ya. Bekasi, ya. Bukannya kalau habis dari tingkat kota ke provinsi gitu-gitu ya, Sal? Ya, waktu itu aku kemarin ikut tingkat provinsi. Hah? Tapi belum juara. Belum juara. Ya. Tahun ini berarti. Amin. Tiap tahun berjenjang gitu kan? Iya. Nah, berarti sampai nasional, baru nanti internasional, baru dapat gelar GM. bakmi. Enggak, sorry. GM-nya maksudnya. GM, jangan. Iya. Iya. Amin, kita doakan Amin. kompetisi dia di tahun ini dia juara 1. Amin. Amin. Kalau Pria, Mas Pria, 2025 ini paling apa ya? Mau ngapain? nggak tahu hidup lu, siapa yang ngatur? Ini Buat Pria Project mungkin ada Ya, project apa lagi? paling seperti itu, mungkin kita coba-coba buat karya mungkin ya. Iya, sekarang mah gampang. Iya. Tinggal upload sendiri juga, nggak pakai duit. Iya. Rekam sendiri. Paling mencoba seperti itu, barangkali kita bisa lebih maju gitu Ya. aja sih. Bukan bisa lebih, saya pengen lebih maju itu. amin. Ya, di 2025 ini ya. 2025 Jadi ini. Amin. nggak walaupun sudah mencukupi juga, Iya. tapi nggak bertahan di zona nyaman Iya, aja. kita kan perlu dunia yang lebih terbuka lagi. Betul. Iya. Mudah-mudahan nanti mungkin selanjutnya episode Ruang Tengah itu mengundang Pria Project sebagai bintang tamu. Amin. Abis rilis. Amin. Wih, keren kan? Bisa jadi. Iya Belum dong. meledak dor pokoknya. Amin aja lah. Kalau gitu kita ucapkan terima kasih ya untuk bintang tamu kita hari ini. Faisal, makasih banyak ya udah datang di Ruang Tengah. Kak Pria juga terima kasih udah datang ke Ruang Tengah. Sekarang kita mau Apa? dengerin, Ya, kan Kak Pria musisi. Ya. jadi gitaris dia. Katanya lo musisi juga. Gua musisi parah. Buktiin dong. Lo mau lihat gue nyanyi? Main gitar. Main gitar bisa, cuman jagoan Mas Pria. Lo jangan nuntut gue macam-macam, Faisal. Ini kan udah di-setting semuanya. Tuh itu nyuruh main gitar Faisal, Pria nyanyi berantakan nih acara. Ya udah kalau gitu lo nyanyi Gue ya. nyanyi aja, gue iringin. Mas Pria Si mengiringi Pria. ya. Iya, Kalau gitu iya. terima kasih juga Wait, untuk wait, pemirsa wait. Ruang Tengah ya. Pemirsa Ruang Tengah, terima kasih banyak. Sampai ketemu di episode berikutnya dengan tamu yang inspiratif yang lainnya juga ya. Pokoknya kalau mau nonton ya udah di sini aja di Ruang Tengah. Tempat berbagi informasi Penuh makna. Pria dan Kamal. Wah, pakai mic, keren. Keren kan? Makasih. Intro yang bener ya. Halo guys, my name is Liam and my brother Noel. Kami adalah Oasis Air Minum.